mengenai mathematical modeling, bagaimana kita membuat model matematis. Nah, mungkin saya akan mempersingkat waktu karena padatnya acara hari ini. Nanti saya akan mungkin hanya akan memberikan beberapa teori tentang metode pemodelan, kemudian mathematical modeling, dan kemudian nanti kita langsung ke contohnya. Jadi kalau tidak sampai contoh itu takutnya nanti Anda juga masih bingung. Nah, yang pertama terkait model. Nah, model itu bisa diartikan sebagai tiruan atau kondisi sebenarnya. Dengan kata lain di sini model didefinisikan sebagai representasi atau formalisasi dari suatu sistem nyata atau penyederhanaan dari gambaran sistem nyata. Ini definisinya seperti ini. Nah, sistem nyata itu adalah sistem yang berjalan. Nah, model itu contohnya kalau Anda contohnya membuat suatu mesin, katakan membuat suatu mesin, ukurannya adalah dengan panjang kali lebar kali tinggi itu 50 cm, 50 cm, 50 cm di situ. Jadi ukurannya kecil. Nah, kemudian sebenarnya mesin ini hanya merepresentasikan dari suatu mesin yang lebih besar lagi. Contohnya gini. Jadi kalau ilustrasinya, ini ada suatu mesin ini besar ya, katakanlah mesin ini besar, kemudian punya kemudian kapasitasnya itu adalah 50 ton. 5 ton. Kapasitas pemrosesannya adalah 5 ton. Kalau ini ukurannya, kalau ini diukur, ukurannya ini, contohnya ukurannya ini lebarnya itu adalah 5 meter. Lebarnya 5 meter, kemudian di sini panjangnya 5 meter, lebarnya 5 meter, kemudian tingginya 5 meter. Kemudian Anda membuat modelnya. Model ini bisa berupa mesin, tetapi dengan skala yang lebih kecil. Contohnya. Dengan skala yang lebih kecil, di mana skalanya 50 cm. Jadi ada 50, 50, 50 di situ. Jadi ini adalah salah satu contoh model dengan bentuk yang nyata, yang ada wujudnya. Atau contohnya Anda pernah punya mobil-mobilan di situ. Mobil-mobilan itu mungkin bisa direpresentasikan suatu model ketika dirancang atau dibuat dengan skala ukuran tertentu, di mana itu merepresentasikan mobil yang sesungguhnya, di mana ada mesin yang berjalan seperti mesin mobil yang sesungguhnya. Jadi ini model, dan itu bisa disebut sebagai model. Ada juga model yang ini ya, model yang berbeda. Model berbeda itu contohnya gini, kalau Anda membuat nanti ada model semacam model matematis, ada model yang lainnya. Jadi bisa juga dalam bentuk gambar, dalam bentuk apa, di situ ada banyak jenis model. Nah, kita akan membahas itu lebih detail lagi, jadi saya akan sampaikan, tetapi nah di sini ada model ini digunakan untuk memberikan gambaran di situ terkait dengan description, kemudian penjelasan atau prescription, dan perkiraan atau prediction. Jadi ada 3 hal yang bisa digunakan, yang bisa dibuat dari model ini. Nah, kemudian ada gambaran. Jadi tadi model itu menggambarkan kondisi dari sistem nyatanya. Jadi gambarannya seperti apa?
Ini bisa diwujudkan nanti dalam bentuk model matematis, dalam bentuk model simulasi, dan sebagainya. Kemudian bisa memberikan penjelasan, oh cara kerjanya mesin seperti ini, cara kerjanya cara kerja suatu sistem seperti ini, atau bisa memberikan juga perkiraan. Kalau ini mesinnya patah di sini, nanti dampaknya apa? Kemudian kalau arus listriknya patah di sini, dampaknya apa di situ? Kemudian di sini ada tingkat model itu memiliki sifat. Yang pertama adalah tingkat generalisasi yang tinggi. Di dalam kondisi yang kompleks, di dalam kondisi yang banyak hubungan, banyak apa namanya, banyak relation di situ, ada banyak asumsi dan sebagainya, kita perlu membuat generalisasi yang tinggi. Sehingga model itu bisa menggambarkan dengan baik apa yang hendak digambarkan. Kemudian ada mekanisme transparansi. Mekanisme transparansi juga menggambarkan terkait dengan apa namanya, transparansi ini ya, terkait dengan model itu bisa dilihat atau tidak, apa namanya, model itu bisa dilihat atau tidak cara kerjanya. Jadi cara kerja atau hubungannya seperti apa itu harus bisa dilihat. Kalau jadi hubungan itu terbentuk dengan apa? Contohnya Anda membuat suatu model suatu mesin. Contohnya mesin itu kan ada apa namanya, pengapian ya, atau pengapian atau pembakaran. Di situ prosesnya seperti apa, bagaimana piston itu bekerja, bagaimana katup itu membuka dan menutup dan sebagainya. Kalau kita tidak bisa melihat atau tidak bisa mengetahui bagaimana itu berjalan, kan itu dikatakan tidak transparan. Tetapi ketika kita mengetahui, oh ternyata mesin ini cara kerjanya seperti ini, maka Anda bisa menjelaskan dengan lebih mudah. Kemudian ada potensial untuk dikembangkan. Jadi model ini yang baik adalah model yang potensial dikembangkan. Apakah itu model fisik, ataukah nanti dalam bentuk model komputasi dan sebagainya, itu bisa dikembangkan. Kemudian peka terhadap perubahan asumsi. Kemudian oh ya, untuk asumsi ini contohnya gini, contohnya Anda menetapkan asumsinya harga minyak, harga BBM adalah 7.500 contohnya. Kemudian Anda membuat suatu model perencanaan produksi dengan biaya BBM adalah 9.500. Tetapi setelah itu Anda buat modelnya, suatu saat terjadi lonjakan harga minyak. Harga minyak dunia naik. Kemudian dampaknya harga minyak dalam negeri juga ikut naik. Kemudian berarti kan kalau kita tidak menyesuaikan asumsi kita, bisa saja model yang kita buat itu tidak tepat di situ. Contohnya Anda dari model, contohnya terkait dengan model produksi, katakan dengan harga minyak 7.500, kita untuk biaya produksi dalam sebulan katakanlah bisa mendapatkan keuntungan 1 juta. Tetapi ketika harga BBM itu naik, tentu nilainya keuntungan yang didapat bisa saja tidak bisa 1 juta lagi, tetapi bisa saja itu lebih rendah dari sebelumnya. Oke, kemudian ada analisis sistem, kemudian OR atau MS metodologi, kemudian untuk menangkap hubungan antara berbagai elemen sistem yang relevan dalam model matematis dan mengeksplorasi solusinya. Jadi ini model metodologi ini digunakan untuk lebih kepada model yang matematis. Dan sebenarnya modelnya gimana ya tadi? Tadi kayaknya ada. Nah, ini kok jadi ya, tapi saya lihat ada gambarnya.
Oh ya, di sini. Oke, nanti saya tunjukkan di belakang. Ternyata gambarnya di belakang. Nah, untuk jenis model yang ada, kita bisa membaginya ke dalam beberapa jenis model. Yang pertama adalah model fisik yang tadi saya ceritakan, model mesin dengan skala yang lebih kecil di situ. Kemudian ada model matematika atau kemudian ada model statis. Kemudian ada model dinamis. Model dinamis ini nanti akan kita pelajari lebih detail lagi nanti setelah UTS. Kita akan belajar model dinamis dengan softwarenya Fansim. Kemudian ada analitis, ini adalah model analitis. Kemudian ada model numerik dan model simulasi. Ini menurut Gordon tahun 1989. Kemudian dari model yang ada di sini, ada yang kita sebut model fisik. Model fisik saya tidak akan jelaskan lagi. Ya. Kemudian ada model matematika. Ini menggunakan notasi atau persamaan matematika. Ya. Kemudian di sini atribut dinyatakan dengan variabel-variabel dan aktivitas dinyatakan dengan fungsi matematika yang menjelaskan hubungan antar variabel tersebut. Kemudian ada model statis. Baik fisik atau matematika ini memiliki nilai atribut yang berbeda dalam keadaan yang seimbang. Model dinamis ini, model ini senantiasa menunjukkan perubahan. Jadi ada perubahan setiap saat akibat aktivitasnya. Kemudian ada model analitis ya, di sini model analitis ini model yang penyelesaiannya dilakukan dengan teknik analitis. Artinya dilakukan dengan menggunakan deduksi teori matematika. Nah, ini modelnya model-model analitis yang ada itu juga cukup banyak dan beragam ya di situ. Kemudian ada model numerik. Model numerik ini model yang diselesaikan dengan teknik numerik yang menghasilkan solusi melalui tahapan-tahapan perhitungan iteratif. Jadi model ini nanti ada solusinya. Solusinya mulai dari A sampai Z itu seperti apa. Kemudian ada model simulasi. Ini model simulasi yang akan lebih banyak kita bahas di kelas simulasi komputer. Ya, ini kita mendefinisikan sistem yang dipresentasikan oleh proses-proses aritmatik dan logika pada komputer. Kalau dulu model simulasi yang ada ini bentuknya kayak pemrograman. Kalau sekarang itu modelnya blok. Jadi kita tinggal membangun apa, katakanlah mau membangun simulasi apa namanya, simulasi untuk gudang yang apa namanya, gudang yang dilengkapi dengan konveyor seperti itu, dengan robot dan sebagainya, itu tinggal kita bangun dengan blok-blok tertentu. Nah, sekarang kita ke mathematical model. Apa sih mathematical model? Nah, dalam mathematical model ada beberapa hal yang apa namanya, istilah yang kita sebut sebagai istilah. Yang pertama adalah objective function, kemudian uncontrollable inputs dan constraint. Nah, ada objective function, ini fungsi tujuan, kemudian uncontrollable input ini dinyatakan dalam bentuk parameter, koefisien ataupun konstanta di situ. Kemudian ada constraint. Constraint ini adalah batasan. Nah, kalau Anda pernah belajar yang namanya linear programming, semuanya sebenarnya sudah ada di situ. Ada setidak-tidaknya sudah ada beberapa hal yang terdapat di sana. Nah, kemudian ini adalah metodologi yang digunakan, mulai dari kita melihat dunia dan masalahnya, kemudian kita memilih pendekatan yang sesuai,
Kemudian kita memahami karakterisasi dari sistem, apakah itu deterministik, stokastik, atau yang lainnya di situ. Kemudian selanjutnya kita ke mathematical model, kita membuat model matematisnya, kemudian analisis, kemudian ada validation, kemudian selanjutnya kita mendapatkan model yang sesuai, dan selanjutnya mendapatkan solusi. Nah, untuk yang validasi itu kita mencocokkan antara model yang kita buat dengan kondisi nyata yang terjadi. Jadi kalau Anda menghasilkan suatu model, kemudian model itu menunjukkan nilai tertentu, maka model yang ada ini juga perlu kita lihat apakah hasil tadi sudah sesuai atau belum. Contohnya Anda dari model yang Anda buat, Anda menghasilkan katakanlah keuntungan yang didapatkan 20 juta. Tetapi pada kenyataannya angka 20 juta itu tidak pernah tercapai di lapangan. Contohnya keuntungan paling maksimal itu hanya 10 juta. Nah, berarti kan di situ ada gap di situ antara model dengan solusi yang didapatkan. Kemudian ada 4 hal yang harus dilihat di sini adalah step 1. Ini adalah kita tentukan performance measure. Jadi ini adalah dalam membuat model matematis kita harus tentukan dulu performance measure, apa yang mau diukur, apa yang mau dicapai di situ. Kemudian kita tentukan uncontrollable input yang tidak bisa dikendalikan di situ. Kemudian step 3 ini adalah sistem parameter. Kita tentukan variabel-variabelnya. Kemudian controllable input yang bisa dikendalikan. Kemudian 5 adalah decision problem, kemudian action di sini. Nah, saya akan ke contoh saja. Contohnya saya tulis di sini ya, supaya beda dengan kelas yang lainnya. Oke. Nah, di sini nanti saya akan memanggil beberapa mahasiswa seperti biasa, sesuai dengan aturan kelas awal. Nanti yang saya panggil silahkan menghidupkan videonya di situ. Nanti yang saya panggil silahkan dihidupkan videonya. Nah, saya akan membuat contohnya dulu. Contohnya di sini, di sini ada pabrik roti. Ada suatu pabrik roti. Kemudian di sini diketahui keuntungan membuat, di sini ada produknya roti tar, roti bolu ya, roti bolu. Di sini saya bikin roti bolu. Ini ya roti bolu, dan kemudian ada roti tar. Kemudian untuk roti bolu ini keuntungannya adalah 2.000 per pieces. Per pieces. Sementara untuk yang roti tart itu keuntungannya adalah 5.000 per pieces. Kemudian di sini diketahui biaya produksinya, ini keuntungan ya, berarti kita ada biaya produksi. Biaya produksinya untuk roti bolu di situ contohnya ini biaya produksinya 15.000. Untuk tart contohnya adalah 45.000. Kemudian ada yang berikutnya biaya produksi, kemudian pengerjaan. Namanya waktu produksi. Untuk bolunya
Ini produksinya adalah 1 jam. Produksinya ini 1 jam atau 1 jam. Kemudian untuk roti tart 2,5 jam. Kemudian jumlah karyawannya di sini, jumlah karyawan adalah 2 ya, saya bikin 2 hari kerja. Hari kerjanya dalam 1 bulan adalah 20 hari. Kemudian jamnya, jam kerja kemudian jumlah modal tersedia. Contohnya di sini 10 juta. Kemudian pesanan di sini jumlah keterserapan pasar untuk bolu, contohnya untuk roti bolu adalah 500 unit. 500 pieces ya, saya pakai angka pieces. Kemudian untuk roti tart itu 1 bulan, ini satuannya per bulan. Tart di sini adalah 50 pieces. Nah, yang ditanyakan di sini bagaimanakah model matematisnya. Jadi akan dibuat model matematis. Apakah fungsi akan dibuat model matematis. Nah, saya ingin tanya dulu sekalian kita kalian supaya Anda juga sekali-sekali muncul ya di situ. Oke, saya akan panggilkan berdasarkan presensi ya di sini. Elastis. Oke, saya akan panggilkan Mas siapa ya? Mas Laswardi. Apakah ada Mas Laswardi Anggara Javis? Mas Laswardi. Apakah ada?
Nggak ada ya. Berarti ini saya minus nanti. Saya coba panggilkan yang lainnya. Mas. Oke, saya akan panggilkan Mas Dani Syahir atau Dani Syahir. Apakah ada Mas Altof? Ada ya, Mas Altof ya. Oke, saya coba panggil Mas Muhammad Mukti. Ya, Pak. Oke, coba aktifkan videomu Mas Mukti. Mas Mukti. Sampai di sini ya. Oke, Mas Mukti, ini kok gelap ya? Ya, oke, sudah kelihatan meskipun sedikit nggak apa-apa. Oke, Mas Mukti, menurutmu fungsi yang ada di sini dulu pernah belajar penelitian operasional ya. Menurutmu fungsinya apakah fungsi maksimasi atau minimasi, Mas Mukti? Maksimasi, Pak. Oke, yang dimaksimasikan apa? Yang dimaksimalkan apa di situ? Keuntungannya, Pak. Oke, keuntungannya ya. Oke. Oke, cukup Mas Mukti. Terima kasih. Oke, saya panggilkan yang perempuan ya. Tadi sudah yang cowok, sekarang yang cewek di sini. Saya akan coba panggil dari presensi ya di sini. Noviana Salsabila. Ya, Pak. Menurutmu apakah tadi yang disampaikan Mas Mukti tadi sudah sesuai atau belum, Mbak Noviana? Sudah, Pak. Sebelumnya juga Ya. matematis itu kan biasanya untuk memaksimalkan keuntungan. Oke. Ya, oke, terima kasih Mbak Noviana. Tapi yang nggak muncul ini Mas Laswati sama Altof ya berarti ya. Oke, tadi yang disampaikan sudah tepat bahwa fungsi yang akan dibuat itu adalah fungsi maksimasi. Nah, saya akan tunjukkan langsung saja contoh dari model matematis yang dibuat ya di situ. Contohnya
di sini kita sudah membuat modelnya, kemudian saya akan coba pindahkan di sini, kemudian akan saya pindahkan, kemudian saya bawa ke slide saja ya di sini supaya tidak bolak-balik nanti. Saya letakkan di sini. Saya akan letakkan di bagian ini saja, ini saya hapus. Nah, nanti kita akan membuat model di sini, kita akan membuat fungsinya, fungsi dari model itu seperti apa di situ. Nah, ini saya ke sini dulu karena saya tadi lupa belum membuat fungsinya. Fungsinya adalah membuat maksimasi. Jadi maksimalkan di sini, yang dimaksimalkan adalah keuntungan. Kita bisa memaksimalkan keuntungan 2x1 kemudian 5.000 x2. Dengan di sini kita tentukan untuk variabel x1 itu adalah bolu, roti bolu, kemudian x2 itu adalah tart di situ. Kemudian untuk biaya produksi di sini ada batasannya untuk waktu kita ke batasan biaya produksi dulu. Biaya produksinya adalah 15.000 untuk roti bolu. Kemudian sementara untuk roti tart itu biaya untuk produksinya adalah 45.000. Kemudian kita lihat ketersediaan modal kita. Ketersediaan modalnya itu adalah 10 juta. Jadi di sini kita bisa membuat kue atau menyetok kue sesuai dengan modal yang kita miliki. Katakanlah modalnya 10 juta. Kemudian yang berikutnya, ini kalau di sini ini kita sebut sebagai fungsi tujuan. Kita sebut sebagai fungsi tujuan. Kemudian di sini kita sebutnya sebagai batasan. Constraint. Kemudian ada batasan yang kedua di situ. Batasan keduanya terkait jam. Untuk produksi dulu itu ini 1x1 itu kalau 1x1 biasanya tidak ditulis ya. Jadi x1 plus 2,5x2 ini sama dengan atau lebih kecil atau sama dengan di sini 2 kali 20 dikali 8. Atau sama dengan di sini 2 kali 20, 40 dikali dengan 8. Nah, ini 2 kali 20, 2 kali 20, ini berarti kan adalah 40 dikalikan dengan 8. Di situ 40 dikali 8 berarti 320 ya. Ini ada 320 jam. 320 jam itu man hours-nya atau man power-nya. Kemudian di sini ada jumlah keterserapan pasar. Untuk X1 yaitu keterserapan pasarnya Anda bisa membuat sampai 500 pieces. Jadi ini yang mungkin laku. Kalau untuk X2 ini 50 pieces. Nah, selanjutnya ini saya akan bawa ke slide supaya bisa kita nanti lanjutkan ke software. Nah, kalau di kelas penelitian operasional itu Anda kan diajarkan bagaimana cara menghitungnya. Kalau di sini saya tidak akan mengajarkan cara menghitungnya, biarkan karena di kelas sana sudah diajarkan, sehingga saya hanya akan menunjukkan
bagaimana cara untuk menyelesaikan ini dengan menggunakan software. Oke, kita sudah mendapatkan formulasi masalahnya dan mendapatkan model matematisnya. Selanjutnya kita selesaikan dengan ComQM contohnya. Nah, ini saya setting. Nah, ini agak ini ya, tampilan di layar saya agak banyak. Ini sudah saya coba sisihkan mana yang harus ditampilkan, mana yang tidak. Nah, seperti ini sudah kelihatan ya itu ya. Kemudian kita membuat modelnya, kita gunakan line balancing di sini. Line balancing. Maaf, linear programming saya salah sebut. Kita lihat di sini, kita lihat batasannya, jumlah batasannya ada berapa. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti di sini ada 4 apa namanya? 4 batasan. Kemudian jumlah variabelnya ada 2, X1 dan X2. Kemudian saya klik OK. Ini adalah fungsinya memaksimasi keuntungan. Keuntungannya 2.000 dan 5.000. Kemudian constraint-nya di sini adalah ini adalah 15.000 untuk modelnya membuat kue bolu. Kemudian untuk membuat kue tart 45.000. Kemudian untuk constraint yang kedua ini terkait dengan waktu produksi 1 dan 2,5, 2,5 di sini. Ya ini batasannya ya, tadi batasannya ini 10 juta ketersediaan modalnya. Kemudian yang ini adalah 320. Kemudian untuk yang berikutnya, constraint yang berikutnya ini 1, kemudian keterserapan pasarnya 500, kemudian untuk tart keterserapan pasarnya adalah 50. Nah, dari sini kita bisa menganalisis model matematisnya seperti apa. Apakah didapatkan hasil solusi yang fleksibel atau tidak. Ternyata di sini didapatkan hasilnya, di sini Anda bisa lihat daerah penerimaannya, dan kemudian ini adalah nilai yang visible. Kemudian kita bisa dapatkan di sini untuk hasilnya, untuk nilai X1, untuk nilai X1 jumlah yang diproduksi adalah 195. Jadi kita bisa memproduksi dengan jumlah 195 dan X2-nya adalah 50 di situ. Kemudian total keuntungan yang bisa didapatkan itu adalah 640.000. Jadi ini adalah salah satu contoh penggunaan model matematis di dalam pencarian solusi. Nah, kalau Anda mau meningkatkan apa namanya, mau meningkatkan menambah jumlah dan sebagainya, nanti Anda bisa melihat nilai-nilai yang ada di situ, slide 1, slide 2, slide 3 itu kalau dirubah nanti apa dampaknya di situ. Nanti bisa dilakukan perhitungan lebih lanjut. Kemudian di sini ada iterasinya. Di sini kita bisa menetapkan iterasinya ini dicapai dengan berapa kali iterasi. Kalau Anda menggunakan apa namanya belajarnya hanya X1, X2 itu kan biasanya iterasinya pendek. Tapi kalau sampai X3 dan seterusnya itu iterasinya akan lebih panjang lagi. Oke, seperti itu. Saya akan kembali ke slide. Apakah ada pertanyaan sampai di sini?
Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke. Nah, jadi itu contoh model matematis. Kemudian mengapa kita menggunakan apa dalam mathematical model ini kita bisa melakukan eksplorasi di situ. Contohnya kalau nilainya berubah, tadi yang katakanlah keuntungannya sekian, kemudian nanti dicoba dengan asumsinya keuntungannya turun atau naik, itu hasilnya seperti apa, strateginya seperti apa dan sebagainya. Itu bisa kita modelkan. Kita biasanya contohnya gini. Ini contohnya contohnya kan seperti ini, contohnya di data ya. Contohnya ini keuntungannya 2.000, kemudian 5.000. Bagaimana kalau yang ini keuntungannya naik di sini? Katakanlah harga jual bolunya naik, jadi kemudian sehingga keuntungannya bisa naik sampai 3.000. Apa solusinya di situ? Nah, maka kita bisa coba di sini. Oh, hasilnya apa? Contohnya solusinya adalah menghasilkan sepenuhnya memproduksi kue bolu ya, dengan hasilnya jadi seluruh pekerjaan di bulan tersebut seluruhnya diarahkan untuk memproduksi kue bolu. Ini contohnya sedemikian. Jadi contohnya seperti itu. Dan kemudian kalau ada perubahan asumsi lagi, contohnya yang ini keuntungannya turun atau mungkin biayanya naik dan sebagainya, apa yang dilakukan itu kan tinggal kita modelkan saja. Contohnya harga karena adanya kenaikan harga bahan bakar katakanlah, kemudian ini naik, yang tadinya 45.000 kemudian naik jadi ini saya edit dulu datanya, yang ini 45 naik jadi 47.000 contohnya. Kemudian yang ini naik jadi 17.000 contohnya. Kemudian kemudian keuntungannya ini keuntungannya turun jadi 4.000, yang ini turun jadi 2.500 contohnya. Apa yang dilakukan di sini kita bisa melihat modelnya di sini dan bisa menganalisis lebih lanjut terkait dengan hasil yang didapatkan. Nah, ini tadi solusinya. Ini hasilnya seperti ini. Jadi kita bisa menentukan nanti kalau ada perubahan variabel itu apa yang akan kita lakukan. Intinya itu. Kemudian suatu model ini dikatakan dikatakan baik ketika memiliki beberapa hal contohnya. Nah, di sini ada simpel model itu khususnya untuk model matematis ya di sini. Ini harus simpel. Dalam arti simpel ini bisa dipahami oleh mereka yang mempelajari tentang pemodelan itu. Kemudian komplit. Nah, komplit di sini berarti harus memenuhi kalau komplit ini harus mencakup seluruh aspek yang ada. Yang aspek yang penting itu harus masuk di dalam model. Kemudian adalah easy to manipulate. Ini kaitannya dengan kemudahan untuk memanipulasi. Bisa nggak tadi contohnya harganya dirubah, biayanya dirubah, ataupun variabelnya dirubah seperti itu. Kemudian adaptif. Di sini harus bisa mengadaptasi perubahan yang ada. Kemudian easy to communicate, mudah untuk dikomunikasikan dengan pihak yang lain. Dan kemudian ada appropriate for situation study atau menghasilkan output yang relevan dengan biaya yang serendah mungkin. Kemudian ini yang ini saya skip dulu, nanti kita akan pelajari ini di minggu depan. Jadi yang jelas Anda
diminta untuk bisa memahami tadi contoh mathematical modeling, kemudian untuk tugas, maaf ini tugasnya tugas kelompok ya, tugas individu, tapi salah, tugasnya individu, salah ketik di situ. Nah, untuk tugas individunya nanti silakan Anda buat ringkasan, tidak usah panjang-panjang ya. Yang penting di situ diceritakan tentang Anda bisa review KPTA, skripsi, tesis ataupun disertasi. Kemudian di situ silakan Anda ceritakan operasi yang berjalan, di situ operasinya apa, kemudian identifikasi masalah, kemudian ada project proposal, hal yang ingin diselesaikan. Jadi itu satu poin itu dijawab dengan beberapa kalimat juga boleh, silahkan, tidak harus panjang. Yang penting menjelaskan secara ringkas dan jelas di situ mengenai apa yang diselesaikan di dalam hal tersebut. Kemudian adalah relevan sistem, ini pendekatan yang relevan untuk masalah sistem. Kemudian ada mathematical model yang sudah digunakan, dan kemudian asumsi yang bisa ditambahkan yang sudah ada, dan menurut Anda apa yang bisa ditambahkan di situ. Nah, contoh makalahnya adalah seperti ini. Ini makalah kakak angkatan Anda ya. Saya akan tunjukkan, ini contoh makalahnya. Nah, ini contohnya makalahnya. Nanti situasi umum ini menceritakan tentang contohnya ini PT Adi Satria Abadi. Ini sudah menjelaskan tentang situasi umum yang ada. Baik itu ringkas saja, tidak usah panjang-panjang. Kemudian operasi yang berjalan di situ, operasi yang berjalan di PT Adi Satria Abadi itu apa? Contohnya di situ melakukan produksi sarung tangan di situ dan sebagainya. Kalau ada informasi yang lebih juga boleh Anda cari dulu. Kemudian di sini terkait dengan permasalahannya. Permasalahannya apa di situ? Kemudian identifikasi masalah, silakan Anda jelaskan masalah yang terjadi apa. Oh, contohnya di dalam paper itu atau di dalam karya tulis tersebut dijelaskan masalah keterlambatan. Kemudian project proposalnya apa? Project proposal ini nanti contohnya menghasilkan apa? Contohnya menghasilkan suatu penjadwalan yang apa namanya? Penjadwalan yang efisien, penjadwalan yang efektif dan sebagainya. Kemudian relevan sistem ini pendekatan yang sesuai, contohnya menggunakan pendekatan algoritma harmoni atau menggunakan pendekatan apa, menggunakan operation rate, menggunakan pendekatan algoritma genetika atau menggunakan pendekatan linear programming atau pendekatan apa, itu silakan nanti Anda ceritakan. Kemudian ada mathematical model. Jadi mathematical model yang sudah digunakan dalam karya tersebut itu seperti apa, nanti silahkan ditunjukkan. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini ya, contoh mathematical model, ini model matematis yang digunakan di situ. Model matematisnya seperti apa, nanti silahkan Anda tuliskan atau Anda buat ulang di situ terkait dengan model matematis yang ada. Jadi ini bisa model teoritis seperti ini ataukah model yang sudah jadi dalam bentuk seperti yang kita buat tadi. Seperti itu. Kemudian asumsi yang bisa ditambahkan, kalau ada nanti silakan Anda berikan tambahan. Oh, ternyata itu yang belum ada, yang belum dimasukkan apa. Itu kalau ada silakan Anda tambahkan. Usulannya apa? Jadi ini tugasnya individu. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, nanti silahkan bisa diketik atau mungkin diketik saja ya supaya rapi. Nanti
tidak usah panjang-panjang, yang penting Anda menjelaskan situasi umumnya itu di mana perusahaannya, operasi yang berjalan itu apa, contohnya membuat apa di situ, kemudian identifikasi masalah berdasarkan paper yang Anda baca itu apa, kemudian nanti project proposal yang ini diselesaikan apa, kemudian relevan sistem ini pendekatannya apa, kemudian mathematical model itu bentuknya seperti apa, model matematisnya. Kemudian asumsi yang bisa ditambahkan, jika ada silahkan nanti ditambahkan. Mungkin itu saja dari saya. Apakah ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Deadline-nya sampai kapan, Pak? Sampai hari Kamis. Hari Kamis. Ini hari Selasa ya. Berarti Senin apa namanya? Senin malam jam 23. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Nanti untuk apa namanya? KPTA atau skripsi atau tesis disertasi yang Anda ambil atau yang Anda kutip atau yang Anda review itu silahkan nanti Anda berikan linknya saja. Jadi tidak usah disertakan, tetapi cukup link untuk downloadnya saja. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan untuk kuliah kita hari ini. Silahkan nanti dikerjakan dan kemudian silahkan di minggu depan nanti akan kita lanjutkan pembahasan mengenai mathematical model. Nanti kemungkinan kita akan menggunakan beberapa pendekatan di situ, kemudian kemungkinan akan ada hitung-hitungan di situ. Mungkin itu saja dari saya cukupkan. Sampai sekian, wassalamualaikum. Oke, makasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Presensi apakah ada yang belum presensi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Aman, Pak. Oke.